Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Hari ini saya akan menemani talk show kita pada pagi hari ini. Perkenalkan, nama saya Selviana. Saya di sini ditemani oleh para pakar akuntansi. Ada Bapak Yoda, Ibu Etika, Ibu Amika, dan Ibu Lisna. Tema kita pada pagi hari ini adalah inventory. Apa sih inventory itu? Bisa Ibu Etika jelaskan? Baik, terima kasih kepada Ibu Selviana. Inventory atau persediaan barang dagang merupakan persediaan berupa barang yang dibeli oleh perusahaan untuk dijual kembali tanpa mengubah bentuk dari barang tersebut. Persediaan barang dagang juga merupakan aset lancar suatu perusahaan yang akan memberikan manfaat ketika barang dagangan tersebut dijual atau terjual. Itu saja, Bu, menurut saya. Begitu ya, Bu. Jadi perusahaan itu kegiatannya membeli lalu menjual tanpa mengubah bentuk. Berarti tidak ada tahap produksi di sini. Bagaimana menurut dari para Bapak Yoda atau Ibu Amika, ada tambahan? Saya kira sudah cukup, sudah bisa dipahami. Baik, kita lanjut ke soal selanjutnya. Saya pernah membaca mengenai kategori persediaan. Di situ ada 3 kategori persediaan. Bisa Bapak sebutkan dan beri penjelasan sedikit mengenai ketiga kategori tersebut, Bapak Yoda? Di sini ada 3 kategori persediaan. Yang pertama persediaan dalam proses, persediaan sudah jadi, barang yang sudah jadi, persediaan bahan baku. Persediaan dalam proses itu maksudnya persediaan yang masih dalam proses pembuatan. Jadi persediaan tuh masih belum jadi, belum siap dijual. Kemudian persediaan yang sudah jadi. Persediaan yang sudah jadi itu persediaan yang sudah siap dijual, sudah dikemas, sudah ditata baik-baiknya supaya menarik dan siap dijual. Kemudian ada yang terakhir, persediaan bahan baku. Persediaan bahan baku itu persediaan yang akan menjadi produk jadi nanti. Jadi persediaan barang jadi persediaan bahan baku itu persediaan untuk membuat nanti. Jadi persediaan yang belum diolah, masih mentah, masih belum diproses. Gimana menurut kalian, ibu-ibu sekalian? Mohon maaf, Bapak, bisa di... Sebentar. Tadi kan katanya tidak terdapat produksi di sini. Maksudnya setelah membeli, barang tersebut akan dijual tanpa mengubah bentuk. Bagaimana itu ada persediaan bahan baku? Bukankah bahan baku digunakan untuk proses produksi? Bisa Ibu Lisna bantu jelaskan, Bu? Jadi persediaan bahan baku itu adalah persediaan berupa bahan yang akan diproses menjadi barang jadi yang melalui produksi yang melibatkan tenaga kerja langsung. Jadi kapan memberikan manfaat ketika persediaan bahan baku yang digunakan itu untuk proses produksi yang menghasilkan barang jadi. Terus yang kedua itu ada persediaan barang dalam proses yang seperti yang dijelaskan Bapak Yuda tadi. Dan ketiga jenis persediaan ini itu merupakan bagian dari aset lancar dan akan dilaporkan pada posisi laporan keuangan. Itu aja sih, Bu, tambahan dari saya. Jadi, pada perusahaan dagang bisa disimpulkan bahwa juga terdapat proses produksi. Begitu, Bu? Apa Bapak Yoda bisa bantu? Penjelasan saya tadi bukan perusahaan dagang, tapi perusahaan manufaktur ya. Manufaktur. Kalau perusahaan dagang tuh
lain ceritanya. Kalau perusahaan dagang, kita tinggal membeli dan untuk kita jual lagi barangnya. Jadi tidak ada proses lanjutan dari yang lain nanti. Jadi penjelasan saya tadi maksudnya untuk perusahaan manufaktur. Begitu. Nah, itulah tadi saya hanya merasa sedikit ganjal dengan penjelasan antara pengertian perusahaan dagang dan mengenai kategori persediaan. Jadi bisa disimpulkan di sini bahwa yang dijelaskan tadi mengenai perusahaan manufaktur, bukan pada perusahaan dagang. Karena perusahaan dagang membeli dan menjual tanpa mengubah bentuk terlebih dahulu. Nah, kita lanjut ke soal selanjutnya, yaitu mengenai barang dalam perjalanan. Menurut Ibu Lisna sendiri, bagaimana pencatatan barang dalam perjalanan? Apakah sudah menjadi milik sendiri atau masih milik perusahaan? Kalau menurut saya ini tuh tergantung pada syarat kesepakatan yang tertera dalam faktur pembelian itu. Jika kesepakatan menggunakan shipping point, berarti barang yang berada dalam perjalanan itu merupakan milik pembeli, sehingga pembeli harus memasukkan barang tersebut dalam penghitungan fisik persediaan. Terus, sedangkan kita bagi penjual barang dalam perjalanan tersebut tidak dimasukkan sebagai bagian dari persediaan mereka. Nah, jika kesepakatan itu merupakan destination, barang dalam perjalanan merupakan milik penjual, sehingga penjual harus memasukkan barang tersebut dalam perhitungan fisik persediaan. Jadi kita menggunakan dua metode, Bu. Sebenarnya saya ingin bertanya sedikit kepada Ibu, apakah Ibu bersedia menjelaskan lebih? Soalnya kan tentunya dari kedua kesepakatan ini ada yang menguntungkan dan ada yang tidak menguntungkan. Bagaimana, Bu? Apakah yang lebih menguntungkan bagi perusahaan untuk digunakan? Baik, jadi di menggunakan shipping point ini kan, ini tuh sebuah kesepakatan di mana kepemilikan barang sudah beralih dari penjual kepada pembeli. Sejak barang tersebut keluar dari gudang penjual. Nah, sehingga yang menanggung biaya angkut itu adalah ongkos kirim si pembeli. Terus yang kedua itu sebuah kesepakatan di mana kepemilikan barang itu sudah beralih dari penjual kepada pembeli pada saat barang tersebut sampai kepada pembeli, sehingga yang menanggung biaya ongkir itu adalah penjual. Oh, berarti bisa disimpulkan bahwa jika ingin mendapat keuntungan, perusahaan bisa melakukan kesepakatan FOB shipping point. Kita ke pertanyaan selanjutnya. Di perusahaan dagang dikenal juga dengan istilah barang titipan. Apa sih, Bu, barang titipan itu? Bisa Ibu Amika jelaskan? Barang titipan itu barang yang dititipkan oleh seseorang kepada orang lain untuk dijaga dengan baik. Itu sih, Bu, menurut saya. Oke, misalnya kita membuka usaha, terus ada yang menitipkan barang kepada kita. Bisa disimpulkan seperti itu ya, Bu? Ya. Terus, ya, benar, Bu. Apa keuntungan kita dari titipan tersebut, Bu? Apakah kita tidak keuntungannya misalnya seseorang yang menitipkan barang tersebut menitipkan barang dagangan berupa gorengan. Nah, gorengan itu dijualnya dengan harga 1.800. Nah, orang yang dititipkan tadi menjualnya dengan harga 2.000. Nah, disitulah orang yang dititipkan mendapat keuntungan, Bu. Baik, begitu ya, Bu. Oke, ke pertanyaan selanjutnya ya, Bu. Kepada Ibu Etika, bisa dijelaskan mengenai penentuan nilai persediaan? Penilaian persediaan adalah menentukan nilai persediaan barang dagang akhir yang akan disajikan sebagai nilai persediaan barang dagang pada laporan posisi keuangan. Ada beberapa cara penilaian persediaan. Yang pertama yaitu metode harga peroleh, di mana penilaian persediaan menggunakan harga peroleh, artinya persediaan akhir dihitung dengan mengalikan unit yang tersisa dikali harga peroleh per unit.
Nah, ada beberapa cara menentukan nilai persediaan berdasarkan harga peroleh. Yang pertama dengan identifikasi khusus, yaitu di mana biasanya digunakan perusahaan untuk jenis barang yang memiliki kode etik. Jadi, nilai persediaan barang dagang akhir dihitung untuk unit yang tersisa pada akhir periode dikali dengan harga peroleh atas barang yang masih tersisa. Yang kedua, asumsi harga peroleh. Asumsi harga peroleh ini terbagi lagi menjadi 3. Yang pertama, PIPO, yaitu first in, first out, di mana asumsi harga peroleh dinilai persediaan barang dagang akhir dihitung dengan mengkalikan unit yang tersisa dengan harga peroleh per unit untuk urut harga peroleh akhir. Jadi, yang PIPO ini menggunakan urut harga peroleh yang akhir. Sedangkan harga pokok penjualan pada sistem periodik dapat dihitung dengan menggunakan harga peroleh atas barang yang terjual dengan nilai persediaan barang dagang akhir. Jika menggunakan sistem virtual, maka harga pokok dapat dihitung dengan mengkalikan unit yang terjual dengan harga peroleh per unit urut harga peroleh awal. Yang kedua, LIFO atau last in first out, di mana asumsi arus harga peroleh dinilai persediaan barang dagang akhir dihitung dengan mengkalikan unit yang tersisa dengan harga peroleh urut harga peroleh awal. Yang ketiga, average method adalah asumsi arus harga peroleh di mana persediaan barang dagang dihitung dengan mengkalikan unit yang tersisa dengan harga peroleh rata-rata per unit. Nah, untuk menentukan harga rata-rata per unit, maka dapat dihitung dengan menggunakan rata-rata sederhana, yaitu dengan harga peroleh dikurang rata per unit sama dengan harga peroleh dalam satu periode per perubahan harga peroleh. Terus yang kedua dengan menggunakan rata-rata tertimbang dapat dihitung dengan harga peroleh rata-rata dikurang harga peroleh per unit sama dengan cost of good available for sale per total unit available for sale. Itu saja menurut saya, Ibu Selviana. Baik, terima kasih kepada Ibu Etika. Apakah ada Ibu yang Selviana? Bentar Ibu Selviana, saya ingin menambahkan jawaban dari Ibu Etika tadi. Di sini ada satu metode lagi dalam pencatatan, yaitu metode LIFO. Sebenarnya metode LIFO itu tidak diperkenankan untuk dibuat oleh IFRS. Begitu saja menurut saya, Ibu Selviana. Baik, terima kasih tambahannya dari Bapak Yoda. Apakah ada yang ingin menambahkan lagi? Selanjutnya, sebenarnya pada sistem pencatatan, sistem periodik dan perpetual, ada perbedaan antara penentuan harga perolehan pada sistem pencatatannya. Di situ pada sistem periodik kita menemukan adanya yang namakan dengan LIFO, seperti yang Bapak Yoda jelaskan tadi. Mengapa sih itu pencatatan LIFO dilarang dilakukan di Indonesia? LIFO dilarang menggunakan LIFO karena asumsi arus harga perolehan di mana nilai persediaan barang dagangan akhir dihitung dengan mengalihkan unit yang tersisa dengan harga perolehan per unit. Unit harga perolehan awal, sedangkan harga pokok penjualan pada sistem periodik akan dihitung dengan mengurangkan harga perolehan atas barang yang terjual atau cost of good available for to sell. Kemudian lanjutnya tadi, saya kira cukup. Gimana Ibu Edika sama Ibu Amika? Saya rasa juga sudah cukup penjelasan dari Bapak Yoda. Oke, baiklah. Terima kasih Bapak Yoda. Saya simpulkan sedikit
Jadi bahwa LIPO dilarang karena pengalinya nanti adalah harga perolehan awal. Walaupun terjadi kenaikan harga, tetap saja dikalikan dengan harga perolehan awal ya Pak. Jadi nantinya pajak yang akan dikenakan kepada perusahaan tersebut akan kecil. Jadi itulah Ya. mengapa Jadi LIPO ini dilarang digunakan di Indonesia. Oke. Nah, pertanyaan selanjutnya yaitu kepada Ibu Lisna, bisa dijelaskan mengenai mana yang lebih menguntungkan antara penggunaan LIPO dan biaya rata-rata yang lebih mudah digunakan, Bu? Kalau menurut saya sih itu lebih mudah menggunakan biaya rata-rata. Karena kan dalam perhitungan harga pokok, karena kita tidak perlu memperhatikan stok barang pertama maupun terakhir. Dan untuk penerapannya juga lebih mudah dan lebih gampang juga dalam pencatatan pembukuannya. Tapi itu kembali lagi, semua itu tergantung kepada kebutuhan dan kepentingan perusahaan itu. Baik, terima kasih Bu Lisna. Ada yang ingin menambahkan jawaban dari Bu Lisna tadi? Jika tidak, kita ke pertanyaan selanjutnya. Mengapa untuk barang elektronik harganya sering turun, Bu? Kepada Ibu Amika bisa dijelaskan? Karena barang-barang elektronik tersebut akan mengalami teknologi yang semakin lama. Jadi, jika ada saja terobosan baru dan inovasi baru, di mana produk baru tadi sifatnya akan lebih dari produk lama, sehingga produk lama menjadi tergantikan oleh produk baru saja, Bu. Oke, mengenai produk yang semakin hari semakin baik ya, Bu. Apakah ada yang ingin menambahkan? Bapak Yoda? menurut saya sangat masuk akal pendapat Ibu Amika. Kenapa barang elektronik selalu turun harganya? Karena barang elektronik yang lama akan tergeser oleh barang elektronik yang baru. Barang elektronik yang baru tuh yang pastinya lebih kompleks, lebih bagus, dan mutunya lebih terjamin. Jadi yang lama tuh tidak laku lagi. Seperti contohnya Nokia. Nokia sama HP Oppo. Kan Nokia kemarin tuh yang dulu tuh sangat terkenal. Nah, sekarang Nokia tuh tidak terkenal. Kenapa? Karena dia sudah kalah saing sama Oppo yang lebih bagus, produknya lebih terjamin, lebih bagus pokoknya. Gimana Ibu Amika, setuju apa tidak pendapat saya? Ya, saya setuju. Baik, saya juga pernah mendengar mengenai permasalahan perusahaan Nokia yang katanya mereka kalah saing karena mereka tidak mengikuti perkembangan zaman. Jadi mereka berpikir bahwa produk mereka akan menjadi satu-satunya yang terbaik dan selamanya akan seperti itu. Terima kasih kepada Bapak Yoda. Kita ke pertanyaan selanjutnya. Jika terjadi kesalahan pencatatan, apa sih efeknya kesalahan pencatatan tadi kepada laporan keuangan? Pada Ibu Etika, bisa dibantu? Bu Etika? Jadi dampak kesalahan pencatatan pada laporan laba rugi yaitu efek jika kesalahan pencatatan membuat persediaan awal lebih kecil dari yang seharusnya, maka harga pokok penjualan juga akan lebih kecil. Jika kesalahan pencatatan membuat persediaan barang dagang akhir lebih kecil dari seharusnya, maka harga pokok penjualan akan membesar. Efek kesalahan dari pencatatan pada laporan laba rugi hanya akan terjadi 2 periode saja,
karena persediaan akhir pada periode sebelumnya akan menjadi persediaan awal pada periode berikutnya, sehingga net income dua periode tersebut saling menutupi dan nilainya akan terpulihkan. Sedangkan kesalahan pencatatan pada laporan posisi keuangan, yaitu di mana kesalahan dalam laporan posisi keuangan dengan cara menggunakan persamaan dasar akuntansi, yaitu aset sama dengan liabilitas sama dengan ekuitas, di mana pencatatannya jika ending inventory error-nya lebih besar, aset naik, liabilitas tidak terpengaruh, dan ekuitas juga naik. Sedangkan jika ending inventory error-nya lebih kecil, maka nilai asetnya turun, liabilitas tidak terpengaruh, dan ekuitasnya turun. Jika kesalahan tidak diperbaiki, maka total laba bersih digabung untuk dua periode akan benar. Itu saja menurut saya, Ibu Selpiana. Baik, terima kasih kepada Ibu Etika. Sebelumnya saya ingin bertanya, Bu. Tadi kan laporan keuangan jika terjadi kesalahan maka akan berlaku untuk dua periode saja. Apakah jika tahun ini kita melakukan kesalahan pencatatan dan tahun selanjutnya kita juga melakukan kesalahan pencatatan, bagaimana, Bu? Apakah akan terjadi pembenaran seperti yang Ibu katakan tadi? Iya, karena dibenarkan di periode berikutnya, Bu. Bagaimana dari Bapak Yoda? Apakah setuju dengan jawaban Ibu Etika? Ya, dampaknya cuma dua periode, yaitu periode kemarin yang saat terjadi kesalahan, kemudian periode kedepannya, kemudian periode kedepannya lagi tidak terjadi kesalahan lagi karena telah diperbaiki. Mana menurut Ibu Disna? Menurut saya pendapatnya Ibu Etika sama Pak Yoda sudah sangat benar. Baik. Bagaimana dengan Ibu Amika? Apakah setuju? Menurut saya pendapat kedua-duanya sudah sangat baik. Oke, kita ke pertanyaan selanjutnya. Nah, pada perusahaan dagang, perusahaan tersebut akan melakukan estimasi terhadap persediaan. Mengapa estimasi harus dilakukan? Kepada Bapak Yoda, bisa dijelaskan? Begini, saya jelaskan dulu estimasi. Estimasi itu digunakan untuk terjadinya nanti hal-hal yang tidak kita tahu. Misalnya ada kebakaran pada toko kita. Nah, barang yang kita jual tadi, barang ada kita tidak tahu kan hasilnya. Kemudian cara mengetahuinya yaitu dengan mengestimasi persediaan kita. Jadi begitu menurut saya, Ibu Selviana. Baik, ada yang ingin menambahkan jawaban Bapak Yoda? Sebelumnya saya tadi kurang sebelumnya saya bentar Ibu Selviana, saya ingin menambahkan jawaban saya. Sebenarnya estimasi itu sangat penting karena kita kan tidak tahu ke depannya gimana toko kita, apakah baik-baik saja, apakah tidak. Jadi estimasi itu sangat penting. Kemudian cara menentukannya tuh kalau kita tidak tahu atau semua catatan kita hilang, kita bisa mengetahuinya dari jaminan bukan jaminan, cak mana ya bilangnya,
asuransi kalau kita menggunakan asuransi. Kalau kita tidak menggunakan asuransi, kita biasanya kesusahan saat mengestimasinya. Gimana Ibu Selviana? Baik. Begini, sebenarnya saya ingin mengkoreksi jawaban dari Ibu Etika tadi. Sebenarnya persamaan dasar akuntansi tadi sama dengan aset, sama dengan liabilitas ditambah ekuitas. Tadi sepertinya ada kesalahan penginformasian bahwa aset sama dengan liabilitas sama dengan ekuitas. Gitu saja. Dari jawaban Bapak Yoda, apakah ada yang ingin menambahkan? Saya ingin menambahkan sedikit, Bu. Ada dua metode yang digunakan untuk mengestimasikan atau memperkirakan persediaan. Yang pertama menggunakan metode laba kotor, yang kedua menggunakan metode persediaan retail. Itu saja. Begitu. Baik, saya merasa bahwa talk show kita pagi hari ini sudah sangat membuat pemahaman kita lebih mendalam mengenai akuntansi. Terima kasih kepada kalian karena telah menemani saya jumpa hari ini. Saya cukupkan sampai di sini. Bila ada kesalahan saya mohon maaf, kepada Tuhan saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.